Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahmi dalam majelis yang mulia ini, Majelis Taklim Nur Jannah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita pengajian Ahad pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah materi pengajian pagi ini ditemani oleh Ustaz Nadar Sujono dengan tema 3 hal yang bisa menghapuskan dosa. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim Nur Jannah Masjid Baitul Karim, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa, untuk bersama-sama kita belajar ilmu-ilmu yang telah Allah turunkan kepada kita, baik melalui Al-Quran maupun sunnah dari Rasulullah SAW. Tentunya pagi hari ini kita berjumpa bukan karena keinginan kita, tapi memang kita berjumpa semata-mata karena takdir dari Allah Ta'ala. Dan patut kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, paling tidak untuk memperbaiki amal soleh kita. Begitu tadi pagi ada yang mungkin bangun subuh, ada yang mungkin bangun lebih awal lagi, jam 2, jam 3. Itu pertanda bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal soleh kita. Atau yang kedua, Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertaubat dari dosa yang selama ini mungkin kita perbuat. Jadi hidupnya kita pagi hari ini, dihidupkannya kembali kita dari kematian yang singkat, yaitu tidur, ya. Itu adalah kita diberikan kesempatan untuk bertaubat oleh Allah dan memperbaiki amal saleh kita. Maka hari ini, pagi ini termasuk salah satu upaya kita memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan, yaitu memperbaiki amal saleh kita. Semoga Allah mencatat majelis kita pagi hari ini
sebagai majelis yang dipilih oleh Allah, mencatatnya sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala yang terlipat ganda. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala sediakan kita banyak sekali fasilitas agar dosa kita diampuni. Kemarin musim haji, ada yang berangkat haji kemarin Bu? Dari jamaah sekalian? Tidak. Tahun ini nggak ada. Baik. Allah masih berikan kita kesempatan yang kedua, yaitu menyembelih hewan kurban. Nuwun sewu, ada yang kurban kemarin Bu? Ada. Alhamdulillah. Karena ibadah haji, konsekuensi pahala yang kita terima adalah diampuninya dosa kita. Seorang haji yang mabrur pulang ke tanah air, ya, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosanya semuanya diampuni. Ternyata kita belum bisa mendapatkan kesempatan yang pertama, misalnya belum berkesempatan untuk berhaji karena mungkin kuota terbatas, uangnya terbatas, semuanya serba terbatas. Tapi Allah Maha sayang pada kita, sayang sekali dengan kita. Allah sediakan ibadah yang lain, yaitu ibadah kurban. Karena ibadah kurban pun itu salah satu sarana kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, salah satu sarana agar kita bertakwa kepada Allah, dan salah satu sarana agar kita diampuni dosanya oleh Allah. Ada yang korban, ada yang tidak. Allah tidak tinggal diam. Allah sediakan sarana-sarana yang lain agar dosa kita diampuni. Ya, ketika kita tidak bisa haji, tenang. Masih ada kesempatan yang kedua, yaitu berkurban. Berkurban kemarin kita belum bisa, tenang. Masih ada kesempatan yang lain yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Toh juga nanti ketika Ramadan, kesempatan kita untuk diampuni dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, jadi Allah berikan kita banyak sekali sarana agar dosa-dosa kita diampuni. Tinggal kita mau memanfaatkan, memaksimalkan kesempatan itu atau tidak. Nah, Ramadan berlalu, semoga kemarin dosa kita diampuni karena kita puasa. Dosa kita diampuni karena kita sholat tarawih. Dosa kita diampuni karena kita sholat malam dan amal ibadah yang lainnya. Nah, Allah buka peluang lagi Idul Adha agar dosa kita diampuni dengan haji, dengan korban. Ternyata kita mungkin belum bisa memaksimalkan, maka kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang bisa menghapuskan dosa selain dengan puasa Ramadan, selain dengan berhaji, selain dengan berkurban. Apa itu? Ada sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini dicatat sebagai hadis arba'in ke-42 oleh Imam An-Nawawi. Hadis terakhir dalam urutan hadis arba'in, yaitu 3 hal yang bisa menghapuskan dosa. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala. Anas bin Malik dia menyampaikan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lalu Rasulullah menyampaikan qala Allah ta'ala, berarti ini hadis nabawi. Kalau sudah ada hadis kok diawali dengan qala Allah ta'ala, ini menandakan hadis qudsi. Ibu tahu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran, dari Allah langsung, tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Allah langsung sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ini namanya hadis qudsi. Dan hadis qudsi biasanya derajatnya itu minimal hasan atau paling tinggi adalah sahih. Ya, jadi memang bisa dipertanggungjawabkan. Qala Allah Ta'ala, ya abna Adam
wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Kita. Ya, kita adalah anak Adam, bukan saya anak Pak Warso, bukan. Maksudnya anak Adam adalah Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam. Ini maksudnya kita. Ya anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak 'ala ma kana minka wa la ubali. Ini Allah berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani, selagi engkau berdoa kepadaku, kata Allah. Syaratnya apa? Berdoa kepada Allah. Wa rajawtani, dan memohon hanya kepadaku, kata Allah. Berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Ghafartu lak, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu. Ala ma kana minka, sebanyak apapun dosamu itu, kata Allah. Dan Allah tegaskan lagi, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Maka Allah nggak peduli dosa kita sebanyak apapun, Allah akan ampuni, asalkan kita yang pertama berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Gampang ya ternyata ya Bu ya. Jangan salah, kita kupas tuntas ya. Yakinkah kita berdoa hanya kepada Allah? Yakinkah kita berharap hanya kepada Allah? Saya tanya, ini musim anak masuk sekolah ini, biasanya butuh apa bukan? Betul. Kata atau sedikit? Kata biasanya ya. Gue lulusan bayar, gue belebu bayar, bayarin. Itu yang lagi saya alami juga Bu, Sabi Mama. Nah, pertanyaannya, seandainya waktu anak mau lulus harus bayar, anak harus masuk harus bayar, ibu nggak punya uang, kira-kira apa yang ibu lakukan? Nah, ini yang kebalik dari kita. Seringkali kalau kita lagi butuh uang, yang kita lakukan adalah usaha, entah itu pinjam ke orang, entah itu kerja. Paling banter ya pinjam ya Bu ya, karena memang waktunya ya ibu mepet ngesot lulusan segalanya duit yang kita kerjakan apa? Pinjam. Pernahkah kita ketika kita butuh uang, kita berdoa dulu, ya Allah saya butuh uang? Seringnya kita kebalik. Kita pinjam ke orang dulu, muter ke sana kemari. Kalau sudah tidak ada yang bisa pinjami baru. Nah, ini seolah-olah ini kan simpel sebenarnya ya. Berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Seolah-olah ini simpel. Seolah ini simpel, tapi ternyata kita tidak melakukannya dengan baik. Kita kebalik, seringnya kita berusaha dulu baru berdoa. Dan ini yang sering kita kerjakan, berusaha dulu baru berdoa. Padahal ketika kita dalam kesulitan, kata Allah, ya, innaka ma da'awtani wa rajawtani, sepanjang selagi engkau berdoa kepadaku dan memohon hanya kepadaku, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, sebenarnya kita kebalik, Allah menjadi opsi kita yang terakhir. Nah, bukan menjadi opsi kita yang pertama. Gimana? Ini saya juga mengakui, kita semuanya mengakui. Kadang kita ragu dengan kekuasaan Allah. Apa iya kalau dengan berdoa Allah akan mengabulkan? Ya. Maka ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah kabarkan kepada kita. Insyaallah ayatnya ini ibu hafal semua. Wa idza sa'alaka 'ibadi wa inni qarib. Ini biasanya terdengar kalau lagi Ramadan itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya
kepadaku tentang aku, kata Allah. Maka katakanlah, jawablah bahwasanya aku ini dekat. Uji da'watad da'i. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang apabila ia berdoa memohon kepadaku. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita memohon, kita butuh pertolongan, maka pintu pertama yang kita ketuk pintunya siapa? Pintunya Allah. Jangan ke pintu manusia dulu. Ibu pernah merasa kecewa nggak? Ini mohon maaf, ketika misal kita butuh uang, terus kita hubungin saudara kita, teman kita, kita tahu mereka punya uang tapi mereka nggak mau ngasih ke kita. Biasanya kita gimana? Kecewa, gitu. Tapi kalau kita balik, langkah kita balik. Kalau kita butuh sesuatu, kita minta dulu pada Allah. Misal ya Bu ya, malamnya ini kita minta, ya Allah, kita bangun malam, sholat tahajud, terus kita minta pada Allah. Lalu kita sampaikan, ya Allah, hajat kita sampaikan. Saya lagi kesulitan ini dan itu. Saya butuh ini dan itu. Kita sampaikan kepada Allah. Lalu kita beranggapan bahwa manusia ini adalah perantara kita. Ya Allah, besok saya akan pinjam ke Bu Yuni misal. Ya. Ternyata Bu Yuni nggak bisa minjemin, maka kita tidak akan kecewa dengan beliau. Karena apa? Kita menganggap manusia ini adalah perantara dari pertolongannya Allah. Bukan manusia ini yang menolong, tapi Allah. Seringkali kita kecewa karena kita sudah ekspektasinya besar, tinggi. Harapan kita besar. Bu Yuni ki wong sugih misalnya. Amin. Saya yang baru kenal Bu Yuni saja. Karena yang menghubungi saya Bu Yuni. Ya. Bu Yuni ki wong sugih. Duitnya akeh sawae ambal. Amin ya rabbal alamin. Mesti bisa nyelani. Ya, pasti bisa minjemin ini. Terus kita harapannya besar. Cempulek jebul ternyata beliau tidak bisa. Nah, ini cempulek jebul ini kan saya orang Banyumas Bu. Jadi cempulek jebul orang nggak bisa minjemin kita. Kalau kita beranggapan bahwa yang memberikan pertolongan adalah manusia, maka kita akan kecewa. Kalau yang beranggapan yang menolong adalah Allah, kita akan beranggapan bahwa oh, Allah belum menolong saya lewat perantara ini. Mungkin lewat perantara yang lain. Jadi tidak ada rasa kecewa. Maka poin pertama ini penting. Berdoa, berharap hanya kepada Allah, ya, tetapi seringkali cara kita yang terbalik. Sehingga potensi kita diampuni dosanya oleh Allah pun perlu dipertanyakan. Apakah benar kita berdoa hanya kepada Allah? Mungkin kalau berdoa kita hanya kepada Allah, tapi apakah benar kita berharap hanya kepada Allah? Seringkali kita juga berharap kepada manusia. Nah, ini ringan diucapkan, tapi ternyata kalau kita kupas, jebulinya pernah berharap kepada manusia. Maka ibu-ibu sekalian, ketika kita ingin dosanya kita yang banyak ini diampuni oleh Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Yakinlah akan kekuasaan Allah. Maka jangan usaha dulu baru doa, tetapi berdoa dulu baru berusaha. Nah, nanti di tengah-tengah usaha pun kita masih terus berdoa. Nah, jadi memang diawali dengan doa. Dan doa itu selalu mengiringi ikhtiar kita sampai ikhtiar itu selesai, sampai ikhtiar itu terlaksana, sampai apa yang kita inginkan itu terlaksana. Nah, misal tadi butuh uang untuk bayar sekolah anak, maka kita berdoa dulu. Kita sampaikan hajat kita kepada Allah Ta'ala. Maka ada sebuah hadis yang agung dari Rasulullah SAW, dan ini tingkatannya hadis hasan. Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Jadi doa ini mampu mengubah
takdir. Nah, padahal takdir sudah dicatat oleh Allah. Tapi kita tidak tahu takdir yang seperti apa yang Allah catat. Dan ini yang bisa mengubah adalah doa kita. Makanya bisa saja seseorang ditakdirkan celaka hari ini, tetapi karena dia rajin berdoa, maka Allah hindarkan dia dari kecelakaan. Ya, pernah ibu menyaksikan ada orang yang mungkin ketiban apa gitu ya, atau kecelakaan ternyata dia sendiri yang hidup, nah yang lainnya pada meninggal. Nah, bisa jadi dia berdoa kepada Allah, doanya tidak dikabulkan sesuai permintaannya, tetapi Allah hindarkan dia dari mara bahaya dengan sebab doa yang dia ucapkan, doa yang dia panjatkan. Maka ibu-ibu sekalian, ketika kita berdoa, maka ada beberapa kondisi. Yang pertama, ketika kita berdoa, doa ini langsung diijabah oleh Allah. Ini yang kita inginkan, dan ini yang kita pikirkan. Begitu kita doa, kepengennya twing, langsung instan. Gimana? Ini yang bikin kita nggak sabar. Padahal semua doa itu pasti dikabulkan. Ya, semua doa itu pasti dikabulkan, dan Allah tadi sudah berjanji kepada kita. Ya, ketika kita bertanya tentang Allah, Allah menjawab fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Allah pasti mengabulkan setiap hambanya yang berdoa. Pasti mengabulkan. Enggak, Allah enggak mengabulkan doaku. Saya doa sudah bertahun-tahun tidak kunjung dikabulkan. Bisa saja tidak dikabulkan dalam bentuk doa yang kita panjatkan tadi. Misal kita minta mobil, kita mungkin tidak dikasih mobil, tapi mungkin diganti dengan sesuatu yang lain yang lebih baik. Atau mungkin Allah simpan doa ini sebagai simpanan pahala di akhirat kelak. Atau mungkin Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Ya, bisa saja doa itu ditunda, misal itu arisan. Hari ini ada arisan buatan Bu? Kapan arisannya Bu? Arisannya kapan nih Bu? Tanggal muda ya. Misal sepekan lagi arisan bisa. Kira-kira dari sekian orang yang belum dapat arisan, dongan kabeh boten. Kepengen oleh kabeh boten Bu. Lu jangan kepengen oleh kabeh. Misal ada 20 orang yang belum dapat, saya yakin 20-20-nya pun berdoa. Atau minimal separuhnya lah doa, ya Allah moga-moga nyolih arisan. Apa ya arep oleh kabeh? Kan begitu ya Bu ya. Nek oleh kabeh mending ngurusah harus bagi langsung baik. Ya. Enggak mungkin semuanya dapat. Nah, ini tinggal siapa yang lebih kencang doanya. Tinggal siapa yang ditakdirkan oleh Allah dikabulkan doanya ketika itu. Yang lain, yang 19 lain, jangan putus asa. Tetap berdoa, enggak apa-apa. Walaupun mungkin tidak dikabulkan waktu itu tidak dapat arisan, tapi Allah tunda di saat yang tepat. Atau Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Atau Allah hindarkan dari mara bahaya. Dan yang paling agung, yang paling tinggi adalah efek dari doa ini diampuninya dosa kita. Nah, makanya jangan berhenti berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Setiap kita punya kesulitan, jangan ke manusia dulu, tapi ke Allah dulu. Baru setelah itu ke manusia, wujud ikhtiar kita. Ya, wujud ikhtiar kita baru kita ke manusia. Boleh? Boleh. Tapi kita menganggapnya hanya sebatas ikhtiar, karena bisa saja manusia ini bisa bantu atau tidak bisa bantu, agar kita tidak kecewa. Ini poin yang pertama. Ya. Ada berapa poinnya Bu? 3. Terus yang kedua, ya abna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka 'alana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, sekiranya engkau punya dosa setinggi langit, bukan lagi setinggi gunung. Gunung sama langit tinggi mana Bu? Tinggi langit. Ya, setinggi gunung sudah tinggi banget. Apalagi gunung Selamat ya Bu ya.
Itu termasuk gunung yang paling tinggi di Jawa atau Jawa Tengah ya? Di Jawa kayaknya ya, tinggi banget. Masih kita mungkin nggak segunung, dosanya lebih tinggi lagi, itu setinggi langit. Allah akan ampuni. Ya, ketika tsummastaghfartani ghafartu lak. Kemudian dia beristighfar, maka apa? Ghafartu lak. Allah akan ampuni engkau. Ya, jadi walaupun dosa kita setinggi langit, banyak banget, tapi kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Gampang gak nih ibu kira-kira? Kayak yang pertama tadi ya, gampang berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Tapi kalau kita kupas jebule, kita berharap kadang-kadang atau seringkali berharap kepada manusia. Ya, ini istighfar pun sama, gampang jebule ya, mung genti istighfar tok, dosanya diampuni. Jangan salah. Saya tanya Bu, Ibu istighfar sehari berapa kali? Enggak dihitung. Ada yang 100, lebih dari 100. Rasulullah SAW beliau menyampaikan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ketika hatiku lagi malas. Nah, Rasulullah pun pernah malas. Tapi semalas-malasnya Rasul, itu kayaknya serajin-rajinnya kita. Tapi kayaknya kita masih kalah rajin ketika Rasul dalam kondisi malas. Rasul dalam kondisi malas, beliau beristighfar sebanyak 100 kali. Nah, nek lagi orang malas sih kira ya Bu ya. Nah, kita beristighfar berapa kali? Itu pertanyaan yang pertama. Ketika kita setelah selesai sholat subuh misalnya, seberapa lama kita berzikir kepada Allah? Seberapa lama kita beristighfar? Biasanya kalau setelah sholat kita beristighfar berapa kali Bu? 3 kali. Astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, dan seterusnya. Setelah itu kita tidak lanjut dengan istighfar yang lain. Subuh kelewat istighfar, zuhur kelewat istighfar, mentok hanya 3 kali dalam 1 kali sholat. Setelah sholat 3 kali 5 berarti 15. Kurangnya masih banyak. Nah, terus ini baru satu pertanyaan. Yang kedua, Ibu ketika istighfar bagaimana? Atau hanyakah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Jangan. Istighfar itu muncul dari hati kita. Ada kesadaran bahwa kita banyak dosa. Kita sadar kita banyak dosa, lalu muncullah dari hati kita, melalui lisan kita, ucapan astagfirullahaladzim. Nah, jadi bukan hanya sebatas lisan kita yang beristighfar, tetapi itu muncul dari hati kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita demikian ketika beristighfar? Atau hanya sebatas ya sambil lalu, lagi ngucek lagi, tapi jangan di kamar mandi ya Bu ya, nguceknya misal di luar ini, astagfirullah dikali misalnya, astagfirullah, astagfirullah, tapi hanya sebatas lisan. Tidak muncul kesadaran, tidak muncul rasa bahwa ya Allah saya banyak dosa. Nah, maka ketika kita benar-benar muncul kesadaran bahwa kita banyak dosa, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan kepada kita, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu punya dosa. Ya. Jadi khata' dengan zunub atau dzambi, ya, ini beda. Kalau khata' itu dosa tapi sudah benar-benar banyak. Ya. Beda dengan zunub. Kalau zunub itu dosa saja, tapi kalau ini khata' itu dosa yang sangat banyak. Semua anak Adam punya dosa, nggak cuma punya dosa tok, tapi sangat banyak. Wa inna khaira khata'in at-tawwabun, kata Rasul. Sebaik-baik orang yang punya dosa adalah dia yang bertaubat. Orang bertaubat, ya, itu nggak hanya astagfirullah. Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang taubat,
bab ke-8 itu beliau menjelentrehkan itu apa? Ya membagi gitu ya. Bahwa taubat itu taubatan nasuha itu yang pertama dia menyesali dosanya. Dia punya dosa, dia sesali dosa. Lalu berjanji tidak mengulangi lagi. Lalu dia ucapkan, dia memohon ampun. Berjanji tidak mengulangi, terus dia mohon ampun, ya Allah, saya mohon ampun. Saya nyesel, saya tidak akan mengulangi lagi. Lalu ditutup dengan perbuatan yang baik. Diikuti dengan perbuatan yang baik. Kalau dosa ini berkaitan dengan manusia, maka dia minta maaf dengan manusia itu. Ini yang disebut taubatan nasuh. Baru dosanya diampuni. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus kesalahan kita kalau kita benar-benar taubatan nasuha. Maka kembali lagi ke hadis yang tadi. Kita disuruh banyak beristighfar. Kita disuruh beristighfar oleh Allah, mohon ampun kepada Allah. Pertanyaannya, kita beristighfar sehari berapa kali? Terus bagaimana caranya kita beristighfar? Nah, apakah hanya astagfirullah, baper banget, ngejar yang 100 jumlahnya, atau benar-benar kita evaluasi diri? Ya Allah, saya dulu pernah ini dan itu, saya menyesal. Istighfar, astagfirullah 100 kali itu lama kalau kita benar-benar sambil menghayati. Tapi kalau enggak, istighfar 100 kali 5 menit, 10 menit rampung selesai. Nah, ternyata mudah, tetapi kita belum tentu mengamalkannya dengan baik. Nah, maka kalau kita ingin diampuni dosanya yang setinggi langit itu, beristighfarlah dengan sungguh-sungguh, dengan lafaz yang benar, dengan lafaz yang terdengar sempurna. Astaghfirullahaladzim. Jangan cuma astagfirullah. Nah, cuma terdengar S-nya atau akhir. Kayak kita baca subhanallah. Nah, jangan. Tapi benar-benar kita ucapkan dengan baik. Nah, ini poin yang kedua. Jadi hadis yang saya sampaikan ini mudah, tetapi ternyata kita belum tentu sudah mengamalkannya dengan baik. Nah, sebenarnya pendapat ampunan Allah mudah, benar nggak? Mudah, tapi belum tentu kita sudah mengamalkan. Dan yang ketiga ini yang nanti kita buktikan ya, apakah ibu pernah melakukan atau enggak. Nah, ya Adam, ini yang ketiga. Innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku, berarti posisinya mendatangiku sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Engkau mendatangiku, ya, berarti ini posisinya kita sudah meninggal, berjumpa dengan Allah. Ketika kita mendatangi Allah, kita bertemu dengan Allah. Lau ataitani biqurabil ardi, dengan sepenuh bumi dosa kita. Tadi setinggi langit, ini sepenuh bumi. Kita ketemu Allah dengan dosa yang banyak. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau mendatangiku tanpa membawa dosa syirik, tanpa berbuat syirik. Maka ketika kita meninggal dalam kondisi kita tidak berbuat syirik, dosa yang sebegitu banyak tadi yang memenuhi bumi akan diampuni oleh Allah. La ataituka biqurabiha maghfirah. Maka aku akan mendatangimu dengan ampunan yang seluas bumi juga. Syaratnya apa? Tidak berbuat syirik. Lagi ibu, saya mau nanya lagi. Ibu pernah berbuat syirik? Enggak ya? Alhamdulillah, yakin. Saya tanya Bu, Ibu pernah menyembah pohon? Enggak pernah. Alhamdulillah. Ibu pernah menyembah batu? Alhamdulillah. Bu,
seniki bulan apa? Next suro bukan kenging apa? Kalau suro tidak boleh ngapain Bu? Tidak boleh biasanya itu. Perang ya. Ini kalau di kita itu kalau suro biasanya. Nah itu. Nah ini. Saya tak minum dulu gitu. Eman-eman bau. Next suro biasanya boten angsal. Gimana? Lagi misal ada kecelakaan, jebret, ada bencana di sana sini. Oh kan siki bulan. Nah, ini termasuk syirik. Ini bentuk dari tatoyur. Nah, sedangkan tatoyur itu adalah syirik. Nggak boleh. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu beranggapan sial. Sial karena waktunya, sial karena tempatnya. Karena waktunya berarti ini. Suro biasanya orang oleh luna. Misal satu paing biasanya. Nah, ibunya apal sebenarnya kan. Satu paing boten angsal medal. Nggak boleh bepergian nih biasanya ya. Lagi Bu, saya yakin ibu apa nih? Nek anak kuku mlebu mah. Ya hati-hati Bu. Nah lagi anak manuk perenjak. Apa lagi ya? Biasanya anak bosan kayak gitu yang mau mati ya biasanya ya. Nah, naik perenjak aku biasanya ya. Naik tangannya kedutan. Naik matanya kedutan. Nah, kalau nangis, ini pemahaman keyakinan yang batin, nggak boleh, harus dihilangkan. Nah, ternyata memang, ya walaupun itu nyata ini nggak boleh, karena nggak boleh kita menyandarkan ke yang bukan sebab menjadi sebab. Contoh, orang kecelakaan jebret. Biasanya kan sebabnya adalah dia lalai, nyabrang orang tengok. Tapi kalau sebabnya karena ini bulan suro, ya nggak ada hubungannya. Nah ini nggak boleh menyandarkan sebuah sebab kepada yang bukan sebab, menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab, itu nggak boleh. Karena kecelakaan biasanya kan karena misal lampunya nggak nyala, yang ini ngebut, yang ini nggak tengok. Ini boleh, karena memang seperti itu faktanya. Ya. Tapi kalau ini kecelakaan karena ini bulan suro, seandainya kalau bulan suro banyak kecelakaan, lagi dila-dila mengarut sana itu budya, karena budya. Faktanya ya nggak ada apa-apa ya Bu ya. Nah itu makanya kita nggak boleh. Ini yang harus kita hilangkan. Contoh, ada orang miskin, terus dia punya usaha, merintis berusaha terus sukses. Biasanya apa yang dikatakan? Hebat ya? Bukan sana. Itu juga masyarakat biasanya oli dukun tinggi gitu ya. Enggak. Ini sudut pandang kita sebagai pelakunya, maksudnya pelaku usahanya. Nah, saya miskin, terus usaha, terus sukses, jadi orang kaya. Biasanya saya akan mengucapkan apa? Oh ini atas kerja keras saya. Nek orang sukses, ini takdir Allah. Hanya beli kan? Sukses. Nah, atas usaha saya. Ketika nggak sukses yang disalahin Allah. Ini termasuk ucapan yang mengandung kesyirikan. Nggak boleh. Kenapa? Karena menyandarkan kenikmatan bukan kepada Allah. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, anaknya sukses, seringkali kan kita berbangga-bangga ya Bu ya. Watakasurum fil amwali wal aulad. Kata Allah, dan berbangga-bangga, banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan anak. Nah, ketika anaknya sukses, sing siji jadi dokter, sing siji nang PLN, sing siji nang di mana? Pertamina misalnya, wah sukses kan ya. Lalu kita sebagai orang tua biasanya, bangga.
Ya bangga wajar, tetapi kita harus ucapkan apa? Qala hadza rahmatun min rabbi. Sebagaimana ucapan Nabi Dzulkarnain. Nabi Dzulkarnain ketika berhasil membangun tembok antara untuk membatasi Ya'juj dan Ma'juj agar tidak merusak, beliau membangun tembok dari apa? Besi, terus dicor tembaga yang meleleh. Nah, hebat nggak Nabi Dzulkarnain? Hebat. Tapi beliau tidak mengucapkan saya hebat. Apa yang beliau ucapkan? Qalu hadza rahmatun min rabbi. Beliau mengucapkan hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhan Allah. Nah, maka ini yang kita ucapkan. Nah, itu ada di surah Al-Kahfi ya, di kisahnya Nabi Dzulkarnain. Nah, kita ketika mendapatkan sesuatu yang baik, sandarkan nikmat ini hanya kepada Allah. Karena kalau tidak, ini termasuk bagian dari kesyirikan. Menyandarkan nikmat bukan kepada Allah. Pernah ibu bilang seperti ini? Naik orang anak nyong. Nah, pasti ini nggak bakal seperti ini. Ini pasti jadi gelandangan misal. Pernah dengar ucapan yang semisal? Naik orang anak kowe. Nah, kalau nggak ada kamu, ini itu nah. Tidak. Ya. Ini bukan karena manusia, tapi karena takdir dan izin dari Allah. Betul, manusia itu membantu, tetapi semua itu bersumber dari Allah. Maka kita ucapkan biiznillah, alhamdulillah, biiznillah, alhamdulillah atas izin dari Allah. Tapi tetap kita berterima kasih. Misal ya, kita ditolong oleh orang. Kita dalam kondisi yang sekarat ditolong oleh tetangga kita. Ini pertolongan dari tetangga kita atau dari Allah? Dari Allah melalui tetangga kita. Maka yang harus kita yakini, pertolongan ini dari Allah. Tapi tetap kita berterima kasih kepada tetangga kita, kepada manusia kita berterima kasih. Jadi ada urutannya. Urutannya yakin ini pertolongan Allah, nikmat dari Allah. Tapi tetap kita bersyukur, berterima kasih kepada tetangga kita yang menolong kita. Pak, terima kasih ya sudah menolong saya. Atas izin Allah, Bapak bisa menolong saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Gitu. Jadi dia bisa menolong pun atas izin dari Allah. Bagaimana petugas pemadam kebakaran ketika mereka bertugas? Ada rumah yang bisa diselamatkan, ada rumah yang tidak bisa diselamatkan. Ini pertanda bahwa suksesnya petugas pemadam kebakaran itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena ada izin dari Allah. Ya. Bagaimana seorang guru ketika dia mengaku dia hebat, pasti anaknya yang 30 orang satu kelas semuanya ranking 1, dapat nilainya 10 semuanya. Tapi faktanya di kelas ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang ya kurang pintar lah ya Bu ya. Ya kurang pintar ya. Ini mereka pintar, tidak pintar, atau kurang pintar, ada yang sedang, itu memang atas izin dari Allah. Diberikan kenikmatan masing-masing, bukan karena kehebatan si guru. Kalau guru ini hebat, pasti semuanya baik. Nah ini logika yang harus kita pahami, bahwa kalau kita logikakan memang ada dalil akli dan ada dalil nakli. Nah ini dalil akli, kita logikakan. Maka ketika ada sesuatu yang baik menimpa kita, ini memang dari Allah Ta'ala. Nah kalau kita mengucapkan oh ini karena si fulan, atau ini karena jasaku, kalau nggak ada aku kowe jadi gelandangan misal. Ini termasuk ucapan yang mengandung kesyirikan. Dan ini banyak beredar di masyarakat. Lagi yang lain ini banyak banget. Contoh, ibu pernah mendengar orang bersumpah demi Allah, demi Rasul? Pernah dengar? Ini ucapan yang mengandung kesyirikan. Kenapa? Kalau kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah, demi Allah saja. Tidak boleh demi yang lain, demi Allah, demi Rasulullah, demi ibuku, demi dan sebagainya. Gak boleh. Kecuali kalau itu Allah.
Allah bersumpah dengan banyak hal. Contoh, wadduha, dan demi waktu duha, ya, wal asr, dan demi waktu asar atau demi masa, ya, wal adiyati dhabha, dan demi kuda yang berlari kencang yang mendenguskan nafas. Nah itu kan Allah bersumpah dengan banyak hal. Itu hanya Allah. Tapi kalau kita bersumpah hanya dengan satu nama saja, yaitu demi Allah, dan itu pun jangan sering-sering kita ucapkan, jangan bermudah-mudahan kita dalam bersumpah. Jadi jangan sedikit-sedikit demi Allah, jangan. Ya. Itu kalau diperlukan saja. Kalau tidak, jangan diucapkan. Nah, ternyata walaupun itu demi Rasulullah, ini termasuk perkataan yang tidak boleh yang mengandung kesyirikan, karena dia menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, yaitu kepada siapa? Rasulullah. Kepada Rasulullah sekalipun nggak boleh, apalagi kepada selain itu. Nah, jebul akeh ya Bu ya, kesyirikan yang mungkin tidak kita sadari, ucapan yang mungkin mengandung kesyirikan, ternyata itu sebuah kesyirikan. Contoh, nek ada bayi lahir, biasanya digebuti apa Bu, ireng-ireng itu, di gelang-gelang yang ireng kotak itu Bu, ada yang di tangan, kalau nggak di leher. Nah, jadi ini pun sama, ini nggak boleh jimat. Ya, kau orang diganggu nih, terus lagi punek orang hamil biasanya dikantokin apa? Nah, apal boleh kan? Nah, boleh apal. Ini jangan, nggak boleh. Nah, ini termasuk bagian dari kesyirikan. Maka ibu-ibu perlu belajar apa saja sih kesyirikan yang mungkin pernah saya lakukan. Ini termasuk syirik enggak ya? Itu syirik enggak ya? Nah, dari ucapan, dari perbuatan, pernahkah kita berbuat kesyirikan? Mungkin kita tidak menyembah matahari sebagaimana orang Jepang menyembah matahari. Mungkin kita tidak menyembah batu, kita tidak menyembah pohon. Mungkin kita tidak melakukan itu semuanya. Tapi barangkali ada yang di luar ini yang termasuk kategori kesyirikan kita kerjakan. Maka ketika kita mengerjakan kesyirikan, Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa apa? Dosa syirik. Nah, jadi Allah mengampuni semua dosa, tapi tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ini yang menjadikan kita motivasi untuk kita agar tidak berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni semua dosa, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, Allah mengampuni semua dosa sesuai dengan kehendaknya, liman yasha. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Dosa apa saja bisa diampuni. Walaupun mungkin di dunia kita belum sempat bertaubat, asalkan itu bukan dosa syirik, masih ada peluang Allah mengampuni. Digarisbawahi, liman yasha, ya, atas kehendak Allah, bagi siapa yang dikehendaki. Jadi bisa saja ada orang yang meninggal, dia melakukan dosa, tapi bukan dosa syirik, dia diampuni oleh Allah, padahal belum bertobat. Bisa saja, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Tapi kalau dosa syirik tidak diampuni oleh Allah, karena sudah jelas orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kekal di dalam neraka orang kafir dan orang yang berbuat syirik. Nah, tapi orang yang berbuat dosa yang lainnya masih punya potensi, terserah Allah. Bagi yang dikehendaki bisa diampuni. Tapi kalau kita yang masih hidup, maka jangan sampai kita belum bertobat dari dosa yang kita perbuat, apalagi itu dosa syirik. Nah, tapi nek wis kadung misalnya, ada kisah misal orang mabuk naik motor nabrak pohon atau nabrak tiang listrik, qadarullah dia meninggal.
Ya, pada Allah yang meninggal sudah sempat taubat nih, tak kesak, langsung mati, belum sempat taubat. Kemungkinan masih bisa diampuni, terserah Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak menutup kemungkinan. Dalilnya yang tadi, ya, 5 yasha, bagi siapapun yang Allah hendaki. Jadi kita tidak boleh memvonis, oh kita mati nih, mabuk, mesti lebu neraka, nggak boleh memvonis itu, sangat tidak boleh. Karena Allah punya kehendak sendiri, hak prerogatif, hak mutlak yang ada di tangan Allah. Karena dulu pernah ada kisah tuh, ada 2 orang, yang satu soleh, yang satu maksiat. Yang soleh ini senantiasa nasihati yang maksiat. Lalu pada suatu ketika si yang maksiat ini, temannya ini, dia nggak mau dinasihati. Kamu urusi dirimu sendiri, nggak usah ngurusin aku. Dia marah, yang maksiat ini marah. Lalu dia mengucapkan apa? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, engkau tidak diampuni oleh Allah. Ini ucapan dari orang yang soleh ini. Ternyata Allah mendengar ini, Allah marah. Allah marah kepada orang yang soleh. Semua amalnya dibatalkan, tidak diterima. Lalu dosa orang yang bermaksiat ini diampuni. Nah, hati-hati. Kita nggak boleh memvonis orang yang dia meninggal dalam kondisi bermaksiat dengan ucapan mesti lebu neraka. Atau sebaliknya, orang yang lagi baca Quran terus meninggal mesti lebu surga. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah haknya Allah. Kita hanya bisa berdoa. Boleh mengucapkan seperti ini kepada orang yang misal lagi baca Quran terus meninggal. Masya Allah, kematian yang indah. Semoga Allah mengampuni dosanya. Insya Allah semoga Allah ampuni dosanya. Semoga husnul khotimah. Nah, kita nggak tahu nasibnya karena kan masih ada hisab, masih ada mizan, dihisab satu ditimbang. Nah, jadi kita tidak boleh mengklaim itu. Nah, maka yang ketiga ini jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Dan ternyata ketika kita bahas tuntas, kayaknya nyom tahu syirik gimana? Kalau iya, bertobat terus berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang dulu saya nggak tahu. Nah, insya Allah nanti diampuni. Nah, itu 3 ya Bu ya. Yang pertama apa? Berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, beristighfar. Yang ketiga, tidak berbuat syirik. 3 ini yang membawa kita diampuni seluruh dosanya, walaupun dosa kita banyak sekali. Walaupun dosa kita setinggi langit, walaupun dosa kita memenuhi bumi, insya Allah diampuni. Syaratnya tadi, kalau kita bahas detail, doa berharap hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Beristighfar muncul dari hati, sesali apa yang kita perbuat, ucapkan dengan lisan kita berjanji tidak mengulangi. Nah, benar-benar kerentak kena hati, astagfirullahaladzim, besok tidak diulangi lagi. Maka insya Allah istighfar kita menjadi sebab dosa kita diampuni. Terus yang ketiga, syirik. Mungkin kita tidak mau melakukan syirik yang besar seperti tadi. Ya, Ibu pernah nate menghadiri ini yang di laut apa Bu? Sedekah laut. Pernah menghadiri? Nah, bertobat. Menghadiri saja nggak boleh. Ya. Jebulah kayak banget ya. Sedekah laut itu termasuk bentuk kesyirikan. Kita mungkin nggak ikut, tapi kita nonton tandanya kita ridho dengan yang diperbuat. Kita nggak apa-apa dengan yang diperbuat. Kita malah menikmati, nggak boleh. Berarti kita termasuk di dalamnya. Maka bertobat. Nah, sedekah bumi, mate pernah lihat nonton maksudnya? Dulu nonton di TV, jangan. Oke, sedekah bumi apik ya, jangan ditonton, dimatikan TV-nya. Kalau sudah pernah, segera bertobat. 7 bulan ya. Nah, ini banyak bertobat. Maka 3 ini insya Allah bekal kita diampuni dosanya oleh Allah. Ketika kita belum berhaji, ketika kita belum berkesempatan untuk berkurban, maka lakukan 3 hal ini. Insya Allah dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni. Selain amalan saum Ramadan, selain amalan sholat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selain juga qiyam
pas bertepatan dengan Lailatul Qadar selain ini. Nah ini kita lakukan yang 3 ini, insya Allah semoga dosa-dosa kita yang banyak sekali ini diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Nggak ada sesi pertanyaan nih Bu? Oh ada. Oh kalau ada yang tanya. Kayaknya nggak ada ya. Jelas. Moga. Kalau kan misalnya lihat orang baik, tapi ibu yang kayak misalnya meninggal, itu kan lagi ibadah Quran. Tapi doa insya Allah surga gitu. Gimana? Kalau melihat orang baik gitu ya, misalnya lagi baca Oh iya. terus insya Allah surga gitu. Insya Allah artinya apa? Jika Allah maka boleh. Insya Allah surga. Kan ini kan belum terjadi ya. Tapi kita ada harapan bahwa orang ini masuk surga. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa orang ini pasti masuk surga itu ya nggak boleh. Ya, insya Allah surga. Semoga Bismillah. Gitu ya. Kita optimis sambil berharap. Nah, tapi kita yang tidak boleh adalah memastikan orang itu ke neraka atau orang itu ke surga. Karena ini tugasnya atau memang haknya Allah, bukan haknya manusia. Nah, manusia hanya berdoa saja, berharap, ya, berhusnudzon kepada Allah. Kalau itu bagian dari husnudzon, maka boleh. Ya, seperti halnya ketika kita mendapatkan kenikmatan. Ada di surah Al-Kahfi tentang kisahnya 2 pemilik kebun. Nah, nanti kalau di Al-Kahfi itu Bu, dari ayat 1 sampai ayat berapa itu Al-Kahfi? 110. Ada berapa kisah? Kalau bisa jawab, kasih aku. Ada berapa kisah? 4. Ya, ada 4 kisah. Kisahnya yang pertama Ashabul Kahfi. Yang kedua, 2 pemilik kebun. Yang ketiga kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang keempat kisahnya Nabi Dzulqarnain ketika membuat tembok ya. Nah itu ada 4 kisah. Ini kisahnya yang kedua. Kisahnya 2 pemilik kebun. Salah satu di antara mereka ketika mendapati kebunnya subur, mereka mengucapkan apa? La quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, mereka yang satunya memuji Allah dan menyandarkan ini kepada Allah, dan dia mengucapkan Masya Allah dan juga mengucapkan insya Allah ya, bahwa besok saya akan melakukan ini dan itu. Ada ucapan insya Allah. Nah, insya Allah la quwwata illa billah. Ayyasya Allah apa ya, saya lupa deh. La quwwata illa billah. Nah, ada ucapan seperti ini dan ini boleh. Jadi kita ketika ada orang meninggal kita ucapkan insya Allah semoga masuk surga. Kita ada rasa harap optimis husnudzon kepada Allah, tapi memastikan tidak boleh. Ini pasti masuk surga, itu nggak boleh. Ya, kecuali ada dalil. Contoh, anak kecil yang belum balik ketika meninggal pasti masuk surga tidak? Pasti sudah ada dalil yang jelas. Ya. Karena dia belum ada dosa sedikit pun. Bayi umur 2 tahun misalnya atau umur 1 tahun meninggal, ya sudah ada dosa belum? Belum. Catatan amalnya sudah dicatat belum? Belum. Karena pena ini masih terangkat dalam 3 kondisi. Yang pertama, anak kecil hingga dia balik, orang tidur hingga dia bangun. Yang ketiga, orang gila hingga dia kembali normal. Maka ketika dia masih gila, dia masih balik, dia masih tidur, pena ini diangkat oleh Allah. Tidak ada catatan amal, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, maka bayi pun demikian. Maka ini bisa kita pastikan, karena Allah sudah memastikan bahwa anak kecil yang meninggal pasti masuk surga. Ada dalil yang menyatakan, ini memang ada selisih di antara para ulama. Anak kecil ini kan bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika dia meninggal akan bersama Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim inilah yang akan bersama mereka. Nah, ini boleh, tapi kalau yang sudah dewasa itu nggak boleh. Ya, jangan. Nah, mungkin itu. Ada lagi yang lain. Kalau misalnya ada orang yang memang dia
perbuatannya kurang baik, suka mencuri, mabuk dan lain sebagainya gitu. Terus kita mendoakan semoga husnul khotimah gitu. Boleh apa? Boleh, mendoakan yang baik boleh. Memang diharuskan kita mendoakan yang baik. Ya. Maka ketika kita maka yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman pada Allah dan yaumil akhir, berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa kita lebih baik diam. Ada seorang pendosa, dia meninggal. Ya, kita berdoa semoga dia husnul khatimah, semoga Allah mengampuni dosanya. Ya, kita tidak melaknatnya. Ya, kita membenci perbuatannya, tetapi kita tidak membenci manusianya. Ya, kita benci perbuatannya. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita memang harus benci dengan kemungkaran, tetapi tidak menjadikan kita akhirnya membenci manusia. Ya, kita doakan saja semoga dia diampuni dosanya. Ya, karena insya Allah pun maha adil terhadap setiap hambanya. Ya, kita juga tidak ngerti. Ada orang yang mungkin dia gemar mabuk, gemar berbuat maksiat, mencuri dan seterusnya. Kita tidak tahu di akhir hayatnya ternyata tanpa pengetahuan kita dia bertobat, bisa saja, sehingga Allah berkenan mengampuni dosanya. Kita nggak tahu, makanya kita hanya bisa berdoa, mendoakan yang baik bagi si mayit. Walaupun nanti ada ketentuan khusus bagi tokoh masyarakat, ustadz, kiai dan seterusnya. Ketika mendapati di lingkungannya itu ada yang meninggal, ini khusus, ya. Ada yang meninggal dan dia ternyata sudah mahfum, sudah terkenal dia pemabuk, ya, dia penjudi misalnya, nggak pernah sholat. Maka tokoh masyarakat ini dianjurkan untuk tidak ikut menyolatkan. Sebagaimana Rasulullah dulu pernah tidak ikut menyolatkan salah seorang di antara para sahabat yang meninggal hanya gara-gara masih punya hutang. Tapi tetap disolatkan, orangnya tetap disolatkan oleh siapa? Keluarganya. Tetapi kalau bagi tokoh masyarakatnya, ya, pemuka agama di lingkungan itu, ada ustadz, ada kiai dan seterusnya, ini memang disarankan untuk tidak ikut menyolatkan. Kenapa? Untuk konsekuensi. Dan kita meniru apa yang Rasulullah kerjakan. Tapi tetap disolatkan. Siapa yang menyolatkan? Orang lain. Keluarga. Dan waktu itu sahabat masih tetap ikut menyolatkan. Hanya Rasulullah yang gak ikut menyolatkan. Sebagai bukti bahwa hutang ini bukan perkara yang remeh. Hutang ini perkara yang mengerikan. Akan tetap ditagih kelak di akhirat. Nah, sama perbuatannya dia meninggalkan sholat, terus mabuk-mabukan, ini bukan perkara yang remeh. Nah, kalau saya pribadi, kalau di lingkungan kami ada yang meninggal, itu pun saya hati-hati, ya, karena memang sebagai wujud dari tadi mengamalkan apa yang Rasulullah amalkan. Saya tanya dia siapa, ya, kalau nggak ke masjid, saya nggak ikut menyolatkan, tapi tetap ikut takziah, ikut di situ. Cuma hanya nggak ikut nyolatin saja, ikut menguburkan, ikut, ya, ikut ke pemakaman ikut, tapi nggak ikut menyolatkan. Tapi kalau dia rajin ke masjid, biasanya saya langsung yang jadi imam sholatnya. Ya, nanti disolatkan di masjid, saya jadi imamnya, saya ikut ngurusin sampai ke pemakaman. Ya, tapi kalau tidak, saya nggak ikut. Tapi tetap hadir. Nah, sebagai wujud sosialisasi. Jadi bukan berarti habis itu kita tinggal ngabring orang asing terkait. Ya, jadi itu tapi khusus hanya untuk tokoh masyarakat atau pemuka agama, ya, yang misal itu ustadz atau kiai dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat biasa tetap silahkan ikut menyolatkan, gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Mendoakan sangat boleh, silahkan didoakan. Itu yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Itu yang dibutuhkan. Mungkin itu, Bu, sudah siang nih. Semoga jelas dan semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan yang tiga tadi. Berdoa berharap hanya kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala,
dan juga tidak berbuat syirik, sehingga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.